Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin nalqah, amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan, diiringi salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan sabat dan istiqamah dalam meniti sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang kita mau bahas tentang buah manis tauhid, masih kita di materi tematik ya. Ana ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting terkait dengan munasabah atau bertepatannya kita dengan masuknya kita di 10 awal bulan Dzulhijjah. Singkat saja, perlu kita saling mengingatkan tentang bulan yang agung atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, yang disebut ya afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia ini. Ya, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang saya ingatkan diri saya dan kita semua untuk kita memperbanyak daripada amal-amal saleh, ya, perbanyak amal-amal saleh yang masya Allah 10 awal dari Dzulhijjah ini, ana mohon izin kalau boleh katakan dia termasuk hari-hari yang kalau bisa dikatakan dianaktirikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, dianaktirikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Kita melihat bagaimana kaum muslimin begitu gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan memang pantas, memang mesti, harus kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Namun sayang disayang, ya sangat disayangkan sekali, banyakkan kaum muslimin tidak bahagia dengan datangnya 10 awal dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Mungkin di antara sebab yang sangat asasi atau sebab yang sangat utama itu adalah dikarenakan ketidaktahuan mereka akan keutamaan fadail daripada 10 hari bulan Dzulhijjah ini, yang Allah sampai bersumpah wal fajri walayalin ashr. Para ulama sebutkan walayalin ashr maksudnya 10 Dzulhijjah. Ya, Allah pakai bersumpah, dan Allah kalau bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu besar, mulia, agung, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang hari-hari tersebut 10 awal Dzulhijjah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar, begitu juga Imam Ibn Hibban, dan dinilai sahih oleh Imam Albani rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, bahwa seabdal-abdal hari-hari dunia ini adalah ya ayyamul ashr, maksudnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan sangat terkenal dan populer sekali, dan orang kalau bicara, ustadz kalau bicara tentang 10 Dzulhijjah pasti dia bawa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dari jalan Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari.
Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh, ya, amal-amal saleh di hari-hari tersebut ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat itu ketika dengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu, bertanya, ingin menekankan atau ingin bisa keutamaannya sedemikian rupa gitu kan. Maka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Ketika para sahabat tanya dengan mengatakan bahwa ya Rasulullah, hatta jihad di jalan Allah, maksudnya keutamaan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan walaupun juga dengan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, tidak pula jihad di jalan Allah. Ya, yang kita tahu jihad itu dirwatu sanamil Islam, merupakan puncaknya Islam ini adalah jihad. Ya, tapi ya jihad ini juga, ya, amalan berupa jihad ini belum bisa mengalahkan amal-amal soleh ya yang dilakukan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Kecuali, kata Nabi SAW, kecuali orang yang keluar dengan jiwanya, ya, nyawanya, jiwanya, dan hartanya. Kemudian tidak ada yang pulang dari yang demikian itu sedikit pun. Nyawanya melayang di medan jihad, hartanya pun habis, ya, di medan jihad. Nah, kalau ini nggak bisa dikalahkan, ya, tidak bisa dikalahkan. Ya, tapi selain ini maka tidak ada sekali lagi yang bisa mengalahkan pahalanya atau keutamaan amal di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Dan cukuplah menjadi keutamaan, cukuplah menjadi kemuliaan akan 10 awal Dzulhijjah ini, di mana di 10 awal ini ada sebuah hari yang dikenal dengan Yaumun Nahr, ya, hari kurban, yang dalam hadits Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Imam Albani bahwa Nabi SAW katakan, a'zamul ayyam indallah yauman nahri wa yaumal qarri. Seagung-agung hari, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla itu adalah, ya, hari nahr, hari korban, ya, yaumun nahr, hari kurban, dan kemudian yaumul qarri, yaitu yaumul qarri ini, ya, maksudnya 11 Dzulhijjah, besoknya yaumun nahr, 11 Dzulhijjah. Karena disebutkan yaumul qarri karena li'anna an-nas yaqirrun bi Mina, karena manusia berdiam di Mina, ya, di 11 dan seterusnya sampai 13 biasanya, gitu. Kemudian, ya, dan Allah Azza wa Jalla telah menggandengkan antara, ya, kewajiban salat atau perintah salat, ya, dengan apa? Dengan nahr ini, yaitu berkorban ini, dengan firman-Nya fasalli li rabbika wanhar. Lihat, digandengkan, salli li rabbika wanhar. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan daripada hari nahr ini. Kemudian terakhir tazkir tentang 10 Dzulhijjah ini, amal-amal yang perlu kita tingkatkan di bulan ini, atau di 10 awal Dzulhijjah ini, jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala, yang paling agung intinya adalah haji, melaksanakan ibadah haji. Begitu juga ibadah umrah, ya, kemudian juga salat, ya, 5 waktu, kemudian juga salat-salat nafilah, salat-salat yang sunnah kita perbanyak, dari duhanya, tahajudnya, witirnya, rawatibnya, dan yang lainnya kita perbanyak, ya. Kemudian juga saum, ya, yaitu berpuasa, ya. Bagi yang mampu untuk melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, ya silahkan, ya, kalau dia mampu. Walaupun tidak ada hadis secara sarih tegas tentang puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu, maksudnya sampai 9 Dzulhijjah full gitu, tidak ada dalil khususnya dari Nabi SAW. Sebagaimana Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah juga ketika ditanya tentang masalah ini, nggak ada hadis yang khusus tentang puasa 9 hari berturut-turut di 10 awal Dzulhijjah tersebut, ya. Tidak ada, tapi dia termasuk dalam keumuman amal saleh dalam hadis Bukhari tadi. Jadi boleh untuk dilakukan, tidak masalah kalau mampu.
Nah, kalau tidak mampu itu ya paling tidak dia lakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang sangat ditakkid sekali. Itu yang sangat ditekankan sekali. Yang Nabi SAW sabdakan tentang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Dan ana ingatkan semua kaum muslimin dan saya pribadi sebelumnya, jangan sampai ada yang meninggalkan saum di 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan saum Arafah. Yang Nabi SAW sebutkan, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa atau saum di 9 Dzulhijjah itu menghapus ya daripada apa? Daripada dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Keutamaannya luar biasa. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian juga sedekah ya. Kemudian apalagi di musim wabah seperti ini banyak orang kesulitan ya, perbanyak sedekah, infak ya. Kemudian paling tidak kalau kita nggak bisa bersedekah ya dengan materi untuk orang lain ya, paling tidak kita tinggalkan dosa dan maksiat. Karena dengan kita meninggalkan dosa dan maksiat itu sama halnya kita telah berinfak terhadap diri kita sendiri, bersedekah terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga banyak berzikir, baca Quran ya, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Ini saja yang perlu saya ingatkan terkait dengan tentang Dzulhijjah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah menolong kita untuk mengamalkan amal-amal saleh ya, dan memperbanyak amal saleh di 10 awal ini. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan buah manis daripada tauhid ya. Kita akan lanjutkan buah manis daripada tauhid. Ya. Yang selanjutnya, ya. Pertemuan yang lalu kita sudah bawakan buah manis tauhid adalah takwinus syakhsiyah al-muttazinah, yaitu mendesain atau membentuk ya kepribadian yang kokoh, yang kuat, yang punya pendirian. Dan kita sudah bicara panjang tentang hal itu. Nah, selanjutnya sekarang buah manis daripada tauhid yang ketiga, mohon ya kita perhatikan. Yang ketiga adalah at-tauhidu masdarun li amnin nas. Ya. Bahwasanya tauhid itu, ini buah manis yang ketiga. Bahwasanya tauhid itu adalah ya sumber bagi keamanan manusia. Ya, masdarun li amnin nas. Dia adalah ya sumber daripada ya keamanan bagi manusia. Kenapa? Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninah. Karena tauhid itu akan memenuhi, mengisi ya jiwa orang yang bertauhid tersebut dengan amnan wa tuma'ninah. Dengan rasa aman dan ketentraman, ketenangan. Dan ini berlaku di dunia wal akhirah. Ya, ini keutamaan tauhid yang luar biasa, mewariskan keamanan, ketentraman, ketenangan ya bagi manusia. Ya, baik di dunia ya, lebih-lebih lagi di akhirat. Dari sini kita bisa katakan bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan bagi manusia semuanya illa bitauhid. Ya. Tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan, ya, tidak ada ketenangan, ya, tidak ada sa'adah, tidak ada keamanan ya bagi manusia kecuali dengan tauhid. Baik secara afradan ya wa jama'at, baik ya secara individu maupun secara secara masyarakat, misalnya keumuman manusia. Enggak akan bisa sebuah negeri, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa merasakan aman, tumakninah, ketentraman, keamanan kecuali dengan tauhid ya, kecuali dengan tauhid. Meski dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala yakhafu ghairallah ya. Maka dia tidak takut ya, orang yang memiliki tauhid itu dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Selain Allah dia tidak takut ya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhafu ghairallah. Dia tidak takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang sudah dipenuhi hatinya dengan tauhid. Wa qad sadda manafidhal khauf ya. Dan sungguh tauhid tersebut telah menutup ya
pintu-pintu atau jendela-jendela kekhawatiran, rasa takut itu ditutup. Ditutup rapat oleh apa? Oleh tauhid tersebut, jemaah sekalian cintai, yang sudah bersemayam dalam dada, dalam hati seorang hamba. Ya, maka pintu-pintu atau jendela-jendela khauf, ya, kekhawatiran itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ya dikatakan bahwasanya manafidal khaufi 'ala rizqi wan nafsi wal ahli, ya. Bahwasanya jendela-jendela kekhawatiran terhadap rezeki, ya, itu ditutup. Banyak orang yang mengkhawatirkan akan ya perekonomian dia, mengkhawatirkan akan rezeki dia, ya, gundah, galau kadang-kadang memikirkan apa? Urusan ya rezeki, urusan nafkah buat anak istrinya dan seterusnya. Ya. Akan tetapi orang yang sudah apa? Memiliki tauhid dalam hatinya, dia tidak apa? Tidak galau, tidak khawatir. Dia tahu bahwasanya apa? Rezeki dia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tenanglah hatinya. Sebagaimana ungkapan seorang salaf kita, kalau enggak salah namanya Hatim Al-Asam. Dia katakan, alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku itu tidak akan dicomot orang. Aku tahu rezekiku itu enggak akan diambil orang. Akhirnya hatiku tenang, tentram jiwaku. Ya, dia yakin apa yang sudah tercatat menjadi rezeki dia enggak akan mungkin diambil orang lain. Dia tenang, tentram hatinya. Ya. Tenang jiwanya, enggak ada rasa khawatir. Ya. Dan ini adalah merupakan buah daripada tauhid yang sudah bersemayam dalam hati. Kalau tauhid tidak bersemayam dalam hati, tidak baik tauhid seseorang dalam hatinya, maka dia akan dirundung oleh kekhawatiran terus. Akan perekonomian, akan rezeki, aduh gimana ini, dari mana ini. Ya, anak istri nggak makan ini kalau begini, dan seterusnya. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Ya. Dia tidak sadar ya kalau ternyata dia punya Rabb yang Ar-Razzaq, yang Maha Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Bahwasanya di antara nama-nama Allah itu adalah Ar-Razzaq, ya. Tapi kadang-kadang manusia kurang yakin. Penyakit banyak manusia, dia lebih yakin kepada janji-janji manusia ya dibandingkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Lebih percaya, lebih thiqah kepada manusia ya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah bersemayam tauhid dalam hatinya, tertutup jendela-jendela kekhawatiran atas rezekinya. Ya, enggak ada. Ya sudah dijamin sama Allah. Allah yang ngatur rezeki. Yang penting usaha, ikhtiar, ya, yang dituntut dari manusia ikhtiar, berusaha keluar rumah, ya, sebagai tawakal keluar rumah, ya, sebagaimana keluarnya burung, ya, itu. Ya, dalam kondisi bertawakal dia ya dia optimis akan karunia Allah Azza wa Jalla, maka dia pulang dalam keadaan perutnya ya berisi, ya, taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Dia keluar dalam keadaan kosong perut, pulangnya dalam keadaan penuh perutnya. Subhanallah. Jadi dia tidak khawatir akan rezekinya, orang-orang yang ya baik ketauhidannya. Wan nafsi, dia enggak khawatir juga akan nyawanya. Dia tahu Allah yang jaga dia. Ya, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga dia kemanapun, dimanapun dia berada, Allah jaga dia. Selama dia menjaga batasan-batasan Allah, ya, terutama tauhid, dia pelihara, dia jaga, dia yakin bahwasanya Allah akan selalu menjaga dia. Ihfazillah yahfazka. Ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada anak SD-nya sahabat ibaratnya, ya, seukuran atau selevel Abdullah bin Abbas. Kalau boleh kita katakan umur-umur SD anak kita sekarang, yang diajarkan oleh Rasul, jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jadi dia enggak khawatir akan jiwanya, nyawanya. Ya, Allah akan jaga insyaallah taala. Itu buah daripada ketauhidan yang baik. Wal ahl. Begitu juga dengan keluarganya. Dia tidak khawatirkan akan keluarganya, akan nanti makan apa, dia enggak khawatirkan bahaya buat keluarganya dan seterusnya. Ya, apabila tauhid sudah baik, maka dia akan merasa tenang, tidak akan dirundung oleh khauf, rasa khawatir, rasa takut dan seterusnya. Kemudian
wal khaufi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif. Jadi tertutup semua jendela-jendela kekhawatiran, ya, daripada apa? Ketakutan kepada manusia, takut kepada jin. Ini terutama nih, ya, takut kepada jin ini karena masih banyak manusia yang dia takutnya kepada jin berlebihan kadang-kadang. Ya, padahal manusia ini lebih mulia dibandingkan jin. Ya, takut kepada jin. Bahkan ada yang sampai menjadikan jin sebagai khodamnya, penolongnya, pembantunya, waliyadzubillah. Ya, untuk melancarkan urusan dia, waliyadzubillah, dan ini syirik jelas. Wal maut, ya, dia ya tidak ada rasa khawatir akan kematian, ya. Ya, kalau memang sudah waktunya mati ya mati gitu kan. Ya. Kalau sudah waktunya Allah ambil nyawanya, dia ambil nyawanya, tidak ada kekhawatiran bagi dia. Ya. Dan hal-hal yang membuat dia takut yang lainnya itu tertutup rapat. Karena apa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan tauhid. Wal mu'minul muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Dan seorang mukmin yang bertauhid itu dia tidak takut ya kepada seorang pun illallah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di sini jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ana mau sampaikan ayat dalam dalam surat Quraisy, ya, yang kita hafal semua. Bagaimana subhanallah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Quraisy menggandengkan, ini menguatkan yang sedang kita bahas, bahwasanya tauhid ini akan mendatangkan keamanan, ketentraman, ya, ketenangan, ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggandeng dalam surat Quraisy itu antara apa? Antara perintah ibadah, ya, kepada orang-orang Quraisy dahulu agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu Allah gandeng dengan nikmat, ya, keamanan dan nikmat selalu bisa makan, tidak kelaparan. Ya. Dua nikmat yang luar biasa. Orang kalau sudah aman di tempat tinggalnya, dia bisa makan, sudah. Ya, tentramlah dia. Nah, itu karunia yang besar, agung Allah karuniakan kepada orang-orang Quraisy dahulu. Ya. Apa yang Allah gandengkan dengannya nikmat tersebut, dua nikmat tersebut, bisa makan, enggak kelaparan, aman, tidak konflik, tidak perang, tidak bencana. Dengan apa Allah gandengkan supaya datang kenikmatan tersebut? Ya, ternyata Allah gandengkan dengan perintah ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Lihat sekarang. Falyabudu rabb hadzal bait. Perhatikan. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah, ya, rabb hadzal bait. Ya, Tuhannya, pemiliknya daripada rumah ini, itu Ka'bah. Ya, tauhid. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, terus apa? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan. Masya Allah. Coba apa yang nggak ada di Mekah sana itu, Masya Allah. Sampai sekarang itu. Ya, dari mana-mana buah-buahan apa yang nggak ada ibaratnya. Gemah, ripah, subhanallah. Nggak kelaparan mereka. Padahal ditandus, panas, dan seterusnya. Ya. Tapi mereka gemah, ripah, dan seterusnya. At'amahum min ju'. Allah berikan makan mereka dari, ya, kelaparan tersebut. Allah tutup pintu-pintu kelaparan, ya, dari mereka. Ya. Kemudian apa? Wa amanahum min khauf. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita nih. Amanahum min khauf. Mereka Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Tidak ada ketakutan, tapi tentram, aman. Ya, kita tahu sampai sekarang betul-betul terjaga gitu kan. Aman, tentram. Ya, meskipun cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini apabila mereka falyabudu rabb hadzal bait. Apabila mereka wujudkan daripada tauhid tersebut, maka at'amahum min ju', kemudian amanahum min khauf, itu akan langgeng. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa tauhid itu akan mendatangkan amnun nas, akan mendatangkan keamanan bagi manusia, ketentraman bagi manusia, kesejahteraan bagi manusia. Tapi tatkala tauhid ini tidak ada, ya, di hati manusia, tidak bersemayam tauhid ini di hati manusia,
maka tidak ada keamanan, tidak ada ketentraman ya bagi mereka. Waliyadzubillah. Kita kalau lihat An-Nur ayat yang ke-55 ya, juga menjelaskan ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 juga menjelaskan tentang hal ini, tentang bahwasanya tauhid itu akan mendatangkan keamanan ya. Baik. Jadi tentang bahwasanya tauhid akan mendatangkan keamanan, ini ayatnya dibawakan oleh Syekh di sini rahimahullah. Sebelum saya bawakan juga An-Nur ayat 55 yang sudah kita pernah sebut juga, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Allah katakan orang-orang yang beriman, ya, beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm. Zulm sering kita jelaskan, Nabi tafsirkan sendiri maknanya adalah syirk. Inna syirka la zulmun azim, ucapan Luqmanul Hakim. Ulaika lahumul amnu, apa hadiah, apa buah manis buat orang-orang yang tidak campur adukkan iman mereka dengan syirik. Apa buah manisnya? Ulaika lahum, ya, mereka itu bagi mereka al-amnu, yaitu rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan ada juga dalam surat ya An-Nur yang sering kita bawakan juga ya terkait tentang hal ini, bahwa tauhid mendatangkan keamanan ya buat diri kita secara individu, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan dunia akan tentram ya apabila mereka apabila mereka yaitu mewujudkan daripada tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga ya tentang bahwasanya tauhid akan mendatangkan keamanan. Di surat An-Nur ayat 55 yang pernah saya sampaikan juga tatkala kita bahas tentang 4 kriteria ulama ya dalam menyikapi dakwah tauhid itu. Sudah saya bawakan ayatnya, tapi karena berkenaan tentang judul juga bahwasanya tauhid itu akan mendatangkan ketentraman dan keamanan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ya. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah janjikan buat orang-orang yang beriman. Ya jelas sama, orang-orang beriman yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak campur aduk iman mereka dengan syirik. Ya. Allah telah janjikan buat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, yang mentahqiq mewujudkan tauhid pada dirinya. Ya, di antara kalian wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Ya, bukan hanya tauhid doang, cuman nggak diikuti dengan amal saleh. Ya, nggak bisa kita berpatokan yang penting bertauhid, nggak usah amal saleh, jangan. Ya, nggak benar. Ya. Nah, tauhid yang benar itu akan membuahkan ya amal, membuahkan amal saleh, ibadah. Ya. Apa buah manisnya kalau orang bertauhid dan beramal saleh? Ya. Memurnikan imannya dari kesyirikan, kemudian dia ikuti dengan amal saleh. Apa buah manisnya? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kekuasaan, ya, kekhilafahan, kekuasaan, kedaulatan Allah akan berikan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kuasakan kepada orang-orang untuk orang-orang yang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan, ya, meneguhkan, ya, daripada agama mereka untuk mereka. Jadi Islam akan dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang Allah ridhoi buat mereka, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini syahid kita. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk mereka, ya, setelah rasa takut mereka, ya, itu apa? Amna, yaitu keamanan. Ya. Jadi dengan tauhid itu akan mendatangkan al-aman. Ya, dengan tauhid itu akan mendatangkan keamanan yang tadinya mungkin konflik, yang tadinya acak-adul ibaratnya, yang tadinya hancur-hancuran, maka dengan kembalinya manusia kepada tauhid, maka Allah akan hadiahkan amna. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur dan mau benar-benar jujur, kondisi negara kita yang carut marut menurut yang kata banyak orang gitu ya, kondisi negeri kita yang carut marut ini kuncinya juga cuma di tauhid. Coba umatnya, ya hukaman wa mahkumin ibaratnya, baik rakyatnya, pemerintahnya itu mau kembali kepada tauhid yang benar, ya, menjauhkan syirik. Negeri ini harum dengan tauhid di mana-mana, ya, ditegakkan dakwah tauhid, dibasmi, ya, daripada kesyirikan. Mudah bagi Allah untuk apa? Mengubah kondisi negeri kita. Mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, duhai seandainya semuanya pada paham, hukaman wa mahkumin ibaratnya, pemerintahnya dan rakyatnya itu pada paham bahwa, ya, kunci atau rahasia daripada ketentraman, kebahagiaan, ya, bagi individu maupun, ya, jamaat, ya, sampai ke level bernegara, ya, seandainya mereka tahu bahwasanya apa kuncinya ada pada tauhid, kembali kepada tauhid, basmi syirik, ya, maka sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan keadaan. Dalam artian yang tadinya konflik, yang tadinya, ya, sengsara, yang tadinya, ya, kacau balau dan seterusnya, mudah bagi Allah untuk mendatangkan apa yang didambang-dambangkan dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah sekali bagi Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Itu mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla, jemaah sekalian. Ini sebenarnya nih. Ya, mau negeri mana mau bahagia, negeri mana yang mau tentram. Nih kuncinya nih, An-Nur ayat 55. Ya. Allah akan benar-benar gantikan bagi mereka setelah apa? Setelah rasa takut, kekhawatiran, konflik dan seterusnya, ya. Itu akan diganti oleh Allah SWT dengan amna, yaitu keamanan, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ya. Tidak ada konflik, nggak ada macam-macam, ya, yang ada bala, petaka dan seterusnya. Ini kuncinya. Apa kuncinya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku, tauhid. Ini yang kita bahas ini materi kita. Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku, tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini. Buang jauh-jauh syirik, ya. Munculkan tauhid. Sebarkan aroma tauhid, bahagia kita, aman kita, tentram kita. Duhai sekali lagi ini, ya, umniyah, ya, maksudnya harapan, ya, cita-cita, angan-angan kita. Duhai seandainya ayat ini dipahami oleh pemerintah, oleh masyarakat semuanya, seandainya mereka paham, ternyata ini kuncinya, ya, niscaya kita akan merasakan, ya, kebahagiaan, ketentraman, keamanan itu. Ya, kita akan rasakan untuk diri kita dan anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Tapi sayang seribu sayang, kebanyakan manusia tidak memahami ayat ini. Ya, mungkin bahkan tidak baca sama sekali, atau belum pernah dengar sama sekali tentang ayat ini. Hatta kadang dia mengaku Islam karena kaum muslimin meninggalkan kitabnya, ya. Jadi seolah-olah mereka nggak tahu kalau ternyata ada ayat ini terselip dalam Al-Quran. An-Nur ayat 55. Kunci kesuksesan buat negeri ini ibaratnya. Sebelumnya pribadi-pribadi, individu-individu. Di sini dia ini, ya. Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepada aku. Tauhid.
la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang kufur, ingkar, ya, setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ya. Orang yang kufur, orang yang ingkar setelah itu, kata Allah Azza wa Jalla, adalah orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nah, sebaliknya, jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaliknya, ya. Tadi kalau kita tauhidkan Allah, tadi kalau kita murnikan keimanan kita dengan tidak dicampur adukkan dengan syirik, ya, maka apa? Keamanan, ketentraman, ya, kecukupan, ya, sandang pangan dan yang lainnya itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala, ya, cukupkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dengan tauhid tersebut. Ya, aman, tentram, ya, perekonomian akan bagus, baik dan seterusnya. Itu kalau bertauhid. Tapi sebaliknya kalau tauhid ini ditendang, ya, bahkan dakwah tauhid ini dimusuhi, dirongrong, ya, kesyirikan dibiarkan, waliyadzubillah, ya, bahkan dilestarikan kalau boleh saya katakan, maka apa yang akan terjadi, waliyadzubillah, ya, yang terjadi adalah, ya, apa yang pernah terjadi dalam sejarah yang kita kenal dalam surat An-Nahl ayat 112 tentang kisahnya, ya, negeri Saba. Ya, ini sering kita dengar, ini disampaikan oleh dai-dai, oleh ustadz-ustadz, dan hendaknya jadi pelajaran. Sekali cintai, tatkala orang kufur, ya, dia ingkar, dia jauh dari tauhid yang benar, malah dia syirik, dia kufur, waliyadzubillah, maka yang terjadi adalah sebagaimana An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan, percontohan, ya, qaryatan, sebuah desa, sebuah negeri yang kanat aminatan, yang tadinya dia mantan desa, negeri yang aman, dia mantan negeri yang gemah ripah, loh jenawi, tentram kromo, apa bahasanya itu, ya, mantan, bekas, apalah manfaatnya, bekas gitu loh, sudah tinggal sejarah ibaratnya. Kanat aminatan, tadinya tentram, aman, adem, ayem, cukup, ya. Subhanallah. Benar-benar, ya, perekonomiannya bagus, baik. Kita tahu kisahnya tuh di kerajaan Sabak itu. Ya, dengan bendungan Sadu Ma'ribnya yang menjadi sumber, ya, air buat sawah ladang mereka dan seterusnya, subur, hasil panennya luar biasa. Saking melimpah ruah hasil panennya itu, saking kayanya masyarakatnya, sampai mereka kufur dan bahkan berdoa, ya Allah, tutuplah pintu-pintu karuniamu. Udah cukup, udah terlalu kaya kami ini, kata mereka, waliyadzubillah. Ya. Jadi kanat aminatan, tadinya dia aman, tentram negeri tersebut, negeri Sabak. Ya. Mutmainnah, nah ini dia. Tumakninah, tenang, tentram, sejahtera lah ibaratnya, gitu kan. Kemudian yang mesti cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ya'tiha rizquha, ya, datang kepada negeri tersebut rezekinya, Masya Allah, ragadan min kulli makan, Allahu Akbar, ya. Bahwasanya apa? Rezekinya itu, perekonomiannya itu, sumber perekonomiannya itu datang ragadan. Ragadan kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wasi'atan katsirah. Luas, terbuka lebar, pintu-pintu perekonomian mereka terbuka lebar. Ya, katsirah, banyak sekali, ya. Gemah ripah, hasil panen mereka melimpah ruah, waliyadzu. Maksudnya subhanallah dahulu. Ya. Itu. Kata Allah ragadan, ya, wasi'atan katsirah kata Ibnu Jarir At-Tabari. Luas, banyak, lebar, ya, pokoknya gemah ripah, ya, dari segala arah datang, min kulli makan, ya, hasil panen dari sana sini sana melimpah ruah, pokoknya enak hidup mereka, aman, tentram, sejahtera,
Ini pelajaran buat kita. Tapi apa yang mereka lakukan? Nah, ini dia nih. Ya. Ini dia nih. Dan di sini juga kita mau kritisi kesalahan ya pemikiran sebagian manusia pecinta dunia ya. Dia ingin katanya buat negeri ini bahagia, tentram, aman dengan metode-metode yang diletakkan oleh manusia. Cara-cara yang ya diletakkan oleh tangan-tangan manusia. Seolah-olah ingin mengalahkan qudratullah. Ya, seolah-olah ingin menyalip ya caranya Allah. Ya. Kuasanya Allah, mereka ingin salib. Ya. Diadop dari barat, diadop dari sana sini, cara-cara untuk memajukan bangsa, memajukan negeri, membuat tentram, ya, maju perekonomian dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Melupakan penanaman tauhid, ya, melupakan ya akidah, melupakan iman, ya, di dada masyarakatnya, ya. Jangankan di masyarakat, kadang-kadang di ya di level ya hukam juga kadang-kadang nggak ngerti tentang tauhid, tentang keimanan dan seterusnya. Tidak ditanamkan. Ya, terus dia ingin bikin bahagia, tentram, maju bangsa ini secara perekonomian, dunianya saja. Oh, bisa. Bisa dengan kepintaranmu dalam urusan dunia, kau majukan dia secara perekonomian, ya bisa-bisa saja. Ya. Tapi kalau ya maju dari segi apa? Perekonomiannya, bangsanya maju, oh modern, canggih dan seterusnya, tapi kufur. Ya, pada kufur semua sebagaimana negeri Sabak dahulu kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sudah kelewat enak, keenakan, sudah kufur. Maksiat, dosa, syirik dan seterusnya. Ya, enggak dipedulikan ya hati manusia, iman manusia, akidah manusia yang dijejelin cuman apa? Ya, untuk jasadnya manusia saja. Jasmaninya manusia saja yang dipikirkan, gimana badan bisa enak. Ya, tidak pernah memikirkan bagaimana rohani, hati, jiwa manusia, masyarakat bisa enak, bisa seger, bisa sehat hati mereka dengan iman, dipenuhi tauhid, enggak kepikir ke sana. Pokoknya jasmani. Ya. Ya, perekonomiannya zahir ya kehidupan saja. Yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu, pinter, cerdas tentang urusan dunia saja, dunia. Tapi tentang akhirat mereka sangat lalai, kata Allah Azza wa Jalla. Enggak ngerti. Ya. Itulah gambaran yang ada di hari ini. Oh, ingin memajukan Indonesia dengan cara ini. Ya, silahkan pakai. Tapi kalau iman enggak ada, iman keropos, iman hancur, manusia pada syirik, jauh dari keimanan, jauh daripada tauhid, sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalikkan kondisi dan keadaan. Orang disentil pakai corona aja wis kegelabakan, coba. Nah itu dia. Baru disentil sama corona saja udah gelabakan semua, udah pusing, ya. Dari pemerintahnya sampai masyarakatnya pusing, baru disentil dengan corona. Ya, bagaimana kalau kekufurannya lebih lagi, kesyirikannya lebih lagi, maksiat dan dosa semakin marak lagi di negeri ini. Oh, kalau Allah sentil lebih sadis gimana? Kita nggak berharap itu. Tapi ingat, Nabi ibadi anni. Allah katakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Kasih tahu Muhammad, ya, hamba-hambaku, bahwasanya saya ini Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi ingat, jangan keenakan, akhirnya pada kufur, jangan. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kalau sudah waktunya datang azabnya Allah, oh pedih. Jangan tunggu azab datang baru kita mau kembali kepada Allah. Jangan tunggu azab petaka dari Allah datang yang lebih sadis dibandingkan corona, baru kita mau rujuk, baru kita mau kembali kepada Allah, baru kita memperbaiki keimanan, baru kita mau mentauhidkan Allah. Jangan tunggu azab datang. Mari kita segera
kembali kepada Allah, perbaiki keimanan kita, perbaiki ketauhidan kita. Jangan terlalu asyik ya dengan dosa, maksiat, kesyirikan dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian ya, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisinya negeri Sabak dalam An-Nahl 112 ya, yang tadinya mereka tentram, ayem, masya Allah ya, aman, tentram ya, gemah rifah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah mengibaratkan tentang mereka. Tapi apa? Kafarat bi an'umillah. Fakafarat bi an'umillah. Begitu cepatnya mereka kufur kepada Allah. Sudah terlalu enak, sudah terlalu maju ibaratnya. Dibalas dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Lihat nih. Fa'adzaqahum ay fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka Allah bikinkan pakaian buat mereka. Coba bahasanya Allah serem banget nih. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka itu libas. Libas itu pakaian secara bahasa maknanya. Libasal ju', pakaian kelaparan. Yang namanya pakaian itu kan nempel terus di badan. Yang namanya pakaian itu kan nempel terus sama badan. Ya. Bagaimana Allah mentakbir, mengungkapkan saking papanya, saking sengsaranya, kelaparannya mereka. Allah Subhanahu wa taala bahasakan libasal ju'. Seolah-olah kelaparan itu selalu nempel dengan kehidupan mereka. Nggak pernah jauh dari kelaparan. Yang tadinya nggak pernah lepas dari kenyang terus, enak terus. Ya. Ya. Yang tadinya ya gemah ripah enak terus, ya seolah-olah ya kenyang itu sebagai pakaian buat mereka. Sekarang Allah ganti libasal ju'. Pakaian kekenyangan Allah ganti dengan pakaian ju', yaitu kelaparan. Ya. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah pakaikan, ya Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Sengsara mereka itu. Yang tadinya gemah ripah, kenyang terus ibaratnya, jarang lapar ibaratnya, nggak pernah lapar ibaratnya. Ya. Ya. Bukan hanya itu, ya. Yang tadinya mereka bagus perekonomiannya, makan terus ibaratnya, ya. Yaitu sekarang Allah ganti, Allah cabut dengan kelaparan, diganti dengan kelaparan. Bukan hanya itu, yang tadinya mereka tentram, tidak ada konflik, aman, kanat aminatan, aman tadinya, berganti dengan kondisi. Lihat begitu mudah bagi Allah. Begitu cepat dan mudah bagi Allah mengganti kondisi sebuah negeri yang tadinya ya berada dalam satu kondisi dirubah dengan menjadi kondisi yang lain. Ya, yang tadinya tentram, aman, Allah rubah menjadi kelaparan, pada konflik dan seterusnya. Mudah bagi Allah. Tatkala mereka berani kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar buat kita. Ya. Jadi bukan hanya pakaian kelaparan, tapi wal khauf. Ketakutan. Ya, kekhawatiran. Hidup mereka dirundung ketakutan, kekhawatiran. Ya. Dengan sebab apa? Bima kanu yasnaun. Ba di sini sababiyah. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya. Semua yang terjadi tidak pernah lepas dari perbuatan tangan-tangan manusia. Bima kanu yasnaun. Ya, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima yasnaun, bima kasabat aydin nas. Salahnya di manusia semua. Enggak ada salah sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang salah gitu? Enggak ada. Salahnya pasti pada manusianya. Masalahnya, muskilahnya itu ada pada manusianya. Selalu itu. Ya. Selalu muskilahnya, masalahnya ya pada manusianya. Meski dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sekali lagi saya tekankan betapa mudahnya bagi Allah untuk merubah kondisi yang tadinya aman, serba kecukupan menjadi pada kelaparan dan konflik, ya, ketakutan dan seterusnya. Waliyadzubillah, karena kekufuran. Lihat, jauh bedanya. Tauhid mendatangkan ketentraman, keamanan, ya, kecukupan dari segi ekonomi. Tapi syirik mendatangkan kelaparan dan juga apa?
ya konflik, ketakutan dan seterusnya. Baik. Ya, operator kita sudah selesai sholat Isya katanya, nggak tahu sampai berapa menit lagi kita dikasih waktu. Coba Anda tanya dulu berapa menit lagi sisa waktu. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal amnu ya yanbu'u min dakhilin nafsi. Ya. Dan rasa aman ini, rasa tentram, keamanan ini muncul dari dalam jiwa, kata Syekh di sini. La min hirasati syurtah. Ya, aman di sini bukan karena apa ya, disebabkan kita diiringi oleh polisi atau oleh ya staf pengamanan dan seterusnya, pas pampres kalau bahasa sekarang untuk penjaga presiden itu, ya, untuk pengamanan presiden istilahnya ya pas pampres, ya. Kalau dulu tahun 65 itu istilahnya apa tuh? Cakrabirawa atau apa istilahnya tuh. Ya. Jadi keamanan yang dirasakan di sini, yang dirasakan oleh seorang yang bertauhid itu bukan muncul karena penjagaan tentara atau polisi gitu, pengamanan dari satpam atau bodyguard, enggak. Ya. Tapi yanbu'u min dakhilin nafsi. Rasa aman, tentram, bahagia, tenang itu muncul ya dari dalam jiwa, dari dalam hati. Tenang dia, ya, sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza amnud dunya, adapun tadi yang karena dijaga bodyguard atau dikelilingi ya pengamanan yang ketat, polisi dan seterusnya misalnya. Ya. Kalau bahasa sekarang pas pampres misalnya, ya, itu sifatnya hanya amnud dunia, ya, keamanan atau pengamanan yang sifatnya duniawi gitu kan. Terus dicintai Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini saya ingat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Persia mengutus utusannya yaitu Hurmuzan. Ya, mungkin pernah kita dengar ya. Ketika dicari pemimpin kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya, mana pemimpin kalian, raja kalian, ya, maka ditunjukkan ke rumahnya. Ternyata rumahnya pimpinan mereka, rumah khalifah mereka, amir mereka, rumahnya ibaratnya lebih jelek dari rumah masyarakatnya. Yang kita tahu yang namanya presiden, pemimpin zaman now ya Masya Allah, istana, namanya juga istana gitu kan. Ya toh? Nah itu ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu rumahnya tidak lebih bagus dibandingkan rumah masyarakatnya. Sehingga Hurmuzan menjadi terkejut. Ya. Ternyata pas didatangi di rumahnya nggak ada. Ketika ditanya kemana, maka dikatakan oleh seorang sahabat, ya, ente cari amir kami, pemimpin kami ke sana. Dia bisa biasanya istirahat di sana di bawah pohon situ. Ya. Maka ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam biografinya disebutkan sedang tidur berbantalkan gundukan pasir, dialaskan dengan kain yang kalau ditarik dikit langsung sobek gitu kan. Subhanallah, tenang, tentram, tidur aman. Nggak ada pas pampres. Nggak ada bodyguard, nggak ada penjaga, nggak ada polisi ibaratnya kalau zaman sekarang tuh. Nggak ada. Ya. Istirahat beliau di situ. Sampai Hurmuzan ini yang kononnya hampir dia masuk Islam tuh Hurmuzan itu. Lihat kondisi Umar seperti itu. Seorang pemimpin, penguasa, hampir 50 negara dikuasai. Kondisinya seperti ini, Masya Allah, luar biasa gitu kan. Sampai keluar dari lisan dia kata-kata bahwasanya apa? Hakamta, fa'adalta, fa'aminta,
wa nimta ya Umar. Hakamta fa'adalta fa'aminta wa nimta ya Umar. Ya. Kama qala. Bahwasanya apa? Engkau telah, dia heran tuh, takjub melihat kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang tidur tanpa ada bodyguard, penjaga dan seterusnya. Sampai keluar dari lisan dia, engkau telah berhukum wahai Umar. Kau telah jadi hakim yang bagus, yang baik. Fa'adalta. Kemudian kau berbuat adil. Nah nih, pemimpin kalau dia adil, semua orang cinta. Masyarakatnya sayang. Pemimpin kalau dia adil, jujur, adil, ya, sayang, perhatian sama rakyatnya, masyarakatnya atau rakyatnya akan cinta sama dia. Sehingga nggak ada yang benci ibaratnya. Tapi kalau ya dia ada masalah dengan keadilannya, ya, maka biasanya rakyat akan benci. Sehingga muncul kekhawatiran, takut dibunuh, takut ditikam, takut ditembak, takut macam-macamin. Sehingga semuanya kadang-kadang serba anti peluru ibaratnya. Mencintai sama ta'ala. Ada apa di balik itu semua? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sama sekali nggak ada kekhawatiran. Karena beliau sudah berusaha semampunya dalam berbuat adil terhadap rakyatnya. Ya, ingat bangetlah beliau dengan pesannya Abu Bakar ketika Abu Bakar mau wafat. Taqillah fi amril muslimin. Bertakwalah wahai Umar akan urusan kaum muslimin. Kau jadi pemimpin bagi kaum muslimin, takut kau kepada Allah. Ya. Tunaikan ya amanatmu sebagai seorang pemimpin, sayang rakyatnya, jaga rakyatnya, adil terhadap rakyatnya. Subhanallah. Makanya Umar bin Khattab ini bisa dikatakan simbol dalam keadilan. Simbol dalam hal keadilan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai beliau pernah berkata, ya, bahwasanya kalau ada seekor onta di Baghla, maksudnya kalau ada seekor onta di Irak sana, ada yang terkesasar, nggak tahu jalan pulang ibaratnya, tersesat, onta lo ya, maka Umar takut dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada onta di Irak sana, daerah kekuasaanmu di Irak sana, ada yang nggak tahu jalan pulang? Ya, Allah musta'an. Kenapa nggak diperbaiki jalannya dan seterusnya? Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Syahidnya bahwa Hurmuzan itu melihat Umar bin Khattab tanpa ada penjaga. Ya. Tidak ada bodyguard, tidak ada pas pampres ibaratnya. Nggak ada yang jaga dia. Sehingga keluar dari lisannya dengan kepolosannya mengatakan, kau telah berhukum wahai Umar. Dan kau telah berbuat adil dalam berhukum wahai Umar. Ya. Fa'aminta. Karena kau sudah berbuat adil, rakyatmu sayang, kau merasa aman akhirnya wahai Umar. Ya. Akhirnya kau merasa aman wahai Umar. Ya. Saking merasa amannya, fanimta. Akhirnya kau tidur sembarangan. Coba. Santai aja gitu. Tidur sembarangan. Dia nggak merasa terancam. Nah, dia sudah sekuat tenaga untuk berbuat adil terhadap rakyatnya. Subhanallah. Jadi kita kembali bahwa li'anna min hirasati syurtah. Keamanan di sini bukan karena dijaga sama polisi, kata beliau. Hada amnud dunya. Ini sifatnya keamanan dunia. Wa amma amnul akhirah fahuwa a'zam wa abqa. Adapun keamanan akhirat itu lebih agung dan lebih kekal. Li'annahum akhlasu lillah. Ya, karena mereka telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhlitu tauhidahum bisyirk, dan mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Li'anna syirka zulmun azim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin terakhir saya sampaikan dulu di kajian yang kesempatan ini. Ada 5 di sini saya mau sampaikan, cuman mungkin yang kelima ana akhiri pada pertemuan yang akan datang.
berikut dengan penjelasan tentang a'da'ut tauhid insyaallah. Ya, kita akan sedikit berbicara tentang musuh-musuh tauhid. Ya, namanya orang menjalani kebenaran pasti banyak musuh-musuh di kalangan ahlul batil yang akan merintangi perjalanan mereka. Ya, mereka yang dikenal yang disebut dengan a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Dan sepanjang sejarah banyak kita kenal musuh-musuh tauhid. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang memusuhi tauhid. Waliyadzubillah. Jadi saya akhiri dengan yang keempat, buah manis tauhid adalah at-tauhidu masdarun liquwatin nafsi. Bahwasanya tauhid itu adalah apa? Sumber kekuatan jiwa. Li'annahu yamnah sahibahu quwwatan nafsiyah. Karena tauhid itu akan memberikan pemiliknya atau orang yang bertauhid tersebut quwwah nafsiyah, kekuatan jiwa, ya. Hailah yang luar biasa, yang hebat. Lima tamtali'u bihi nafsuhu minar raja'i fillah. Ya. Disebabkan apa? Karena hati mereka, jiwa mereka itu penuh dengan raja' fillah. Ya, harapan ya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia enggak ngarap kepada makhluk, dia ngarap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bersandar dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa thiqatu bihi, dia hanya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Thiqah dia. Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah, dia yakin, ya. Wa at-tawakkulu alaihi, dia tawakal, berserah diri, sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah perintahkan agar orang-orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya ini adalah satu di antara empat sebab kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, insyaallah. Karena ada dalam hadis dijelaskan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan orang-orang yang tidak tatayyur, ya, berburuk sangka atau merasa bernasib sial karena tingkah laku burung. Kemudian tidak istirqa, minta ruqyah. Kemudian juga tidak yaktawun, la yaktawun, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Wa 'ala rabbihim wa 'ala Allah yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Tawakkallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridha biqada'ihi, dan dia ridha dengan keputusan, ketentuan, ya, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, qada'nya Allah, qada' dan qadarnya Allah, dia ridha. Apapun yang Allah takdirkan untuk dia, baik maupun buruk, ridha. Dia terima, legowo, menerima semuanya, ya. Kemudian was-sabru, ya, was-sabri ala balaihi, dia sabar atas apa? Ya, bala atau ujian, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Dia tidak sakhat, dia tidak murka, dia tidak marah disebabkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Tapi dia berusaha untuk menahan diri, habsun nafs, menjaga dirinya, menahan dirinya. Dia tidak marah, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia tidak mencaci maki, ya, tapi dia sabar, ya. Apalagi awal kali bala, musibah, petaka terjadi, dia bisa menahan diri. Itulah sabar yang paling dianggap, sabar yang paling dipuji. Ya, innamas sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sabar yang paling dipuji, yang dianggap itu, yang bagus itu adalah tatkala awal kali terjadinya musibah. Wal istighna' an khalqihi, dia tidak, ya, maksudnya dia, ya, tidak merasa butuh dengan makhluk. Maksudnya dia hanya sandarkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak merasa cukup dengan manusia, tapi dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Prinsipnya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dia sebaik-baik pelindung, ya, sebaik-baik tempat bersandar, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fahuwa rasikhun kal jabal, maka dia itu kokoh seperti gunung, tegak seperti gunung, ya. Jadi tauhid ini akan mendesain seseorang memiliki, ya,
keteguhan, ya, keberanian, ya, kokoh, ketegasan. Ya, fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala rabbahu kashfaha. Apabila ya turun kepada dia atau ditimpakan kepada dia musibah, dia mintanya kepada Rabbnya agar Rabbnya menyingkap daripada ujian tersebut atau musibah tersebut. Ya, itu. Karena tidak ada yang bisa menyingkap musibah, petaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yas'alil amwat dzalik. Ya, dia tidak minta kepada orang yang sudah mati untuk disingkap dari musibah atau ujian. Di saat sebagian manusia zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang, sebagian manusia ketika ditimpa musibah datangnya ke kuburan orang sudah mati, ya, agar dia dilepaskan dari kondisi yang mencekik, kondisi yang berat, musibah, petaka, bala, ujian ini, ujian itu. Tidak. Orang yang bertauhid dia minta kepada Allah, ya. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada orang yang sudah mati. Ya, dia tidak minta kepada orang yang sudah mati. Syi'aruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syiar dia, moto dia, ya, prinsip dia, syiar dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kau minta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan apabila kau ditimpa, ya, atau dirasakan kepadamu, ya, dengan dur, yaitu petaka, musibah, penyakit, ya, kurangnya harta benda dan yang lainnya dari hal-hal yang memudaratkan, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkap itu semua melainkan Dia. Enggak ada yang bisa menyembuhkan, enggak ada yang bisa membuat kaya, ya, dan yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang kelima nanti kita akan bahas insyaallah pertemuan yang akan datang, buah manis tauhid yang kelima, bahwa at-tauhidu asasul ikha' wal musawat. Bahwasanya tauhid itu adalah pondasi dari persaudaraan dan persamaan. Ya, ini penting untuk kita bahas. Jadi tauhid ini bukan menjadikan manusia malah bermusuhan, pecah belah, ya. Sebagaimana tuduhan banyak manusia yang enggak bertanggung jawab mengatakan, ya itu dakwah kayak gitu, mecah belah umat katanya. Siapa yang bilang? Siapa yang mecah belah umat? Tauhid sebaliknya. Dari namanya saja udah tauhid, menyatukan gitu loh. Ya. Ya, cuman dakwah kami ini tauhidu al-qulub dulu, ya, sebelum tauhidus sufuf. Ini perjuangan kami, menyatukan hati dulu, akidah dulu, tauhidnya dulu disatukan. Ya. Baru nanti akan dengan sendirinya safnya akan bersatu. Ini kan yang banyak tauhidus sufuf dulu sebelum tauhidul qulub. Yang semangat disatukan itu safnya dulu, hatinya mbuh belantah. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Hanya Imam Syafi'i katakan, ya al-jama'atu jama'atu al-afham wa laysat jama'atul abdan, kama qala rahimahullah. Ya, jamaah itu maksudnya adalah jamaah pemahaman. Ya. Bukan jamaah badan. Jamaah badan mah Yahudi Nasara juga pintar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padu, padahal hati-hati mereka bercerai-berai. Kita enggak mau bersatu ala Yahudi dan Nasara. Kita ingin manusia ini hatinya satu, tauhid. Kaqalbi rajulin wahid ibaratnya. Ya, hati dulu yang ditata, hati dulu yang disatukan, ditauhidkan. Ya, dipersaudarakan hati. Baru dengan sendirinya jasad pun akan bersaudara, akan bersatu. Ya. Kalau yang kita perjuangkan persatukan jasad, hati belum disatukan, itu kayak mimpi siang bolong. Meski dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Susah. Ya, dan enggak kayak gitu perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita akan bahas insyaallah buah manis yang kelima ini dan langsung ke pembahasan a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid.
Barakallahu fikum. Sampai sini saja kajian kita. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Ya, kalau ada yang salah ya dari saya dan syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.